Halo, assalamualaikum. Selamat sore teman-teman. Pada sore hari yang berbahagia ini, saya mau membahas soal mengenai FR SKB BK. Untuk FR kali ini, saya tidak comot kanan kiri karena saya sendiri merupakan salah satu peserta SKB BK CPNS 2020. Kebetulan saya sudah melaksanakan ujian pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 kemarin di Kantrek 1 BKN Jogja. Kebetulan saya masih ingat beberapa poin penting mengenai soal-soal tentang bidang BK yang keluar pada saat itu. Untuk soal ada 100 nomor. Untuk nomor 1 sampai 40 saya menjumpai soal tentang pedagogik. Kemudian nomor 41 sampai 100 saya menjumpai soal mengenai bidang BK. Nah, bagi kawan-kawanku semua yang belum melaksanakan ujian, beruntunglah kalian karena kalian itu puas mendapatkan FR yang banyak, sehingga harapan saya kalian bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Untuk SKD saya, karena di instansi yang saya pilih itu hanya membutuhkan satu formasi, itu yang ikut SKB itu 3 orang. Nah, untuk SKD-nya saya dulu itu di nomor 3. Dan untuk SKB saya berusaha sekuat mungkin untuk mengejar ketertinggalan poin saya, dan alhamdulillah saya di nomor 1. Tetapi untuk akumulasi perhitungan nilai petanya seperti apa nanti masih saya tunggu di pengumuman resmi di tanggal 30 Oktober. Doakan saya teman-teman. Saya juga akan mendoakan kalian dimanapun Anda berada, semoga kalian bisa lolos, amin. Ya, untuk langsung saja, yang saya ingat waktu itu ada referral itu alih tangan kasus. Bagi teman-teman BK pasti sudah tahu mekanismenya seperti apa dan langkah-langkahnya seperti apa. Contoh soalnya, misalkan salah satu siswa Anda itu minder karena penuh jerawat. Nah, itu memang ada soal seperti itu. Anda sebagai guru BK itu mempunyai langkah yang tepat seperti apa? Misalkan Anda referalkan ke salon kecantikan atau ke psikiater atau bisa ke dokter kulit seperti itu. Nah, nanti yang paling tepat seperti apa itu Anda pelajari sendiri. Kemudian ada studi kasus. Nah, studi kasus itu Anda pelajari saja, barangkali nanti juga keluar, karena soal yang pernah keluar itu belum tentu sama persis besok dikeluarkan lagi, karena soal-soal CPNS itu yang saya tahu merupakan bank soal, kumpulan dari mungkin ribuan soal yang dibuat oleh panitia. Studi kasus tadi, tekniknya seperti apa, pendekatannya seperti apa, itu kalian pelajari sendiri. Kemudian ada asesmen itu bisa kalian pelajari. Kemarin saya mendapati tokoh ditanyakan, misalkan soal di bawah ini yang paling tepat, misalkan tokoh A pendapatnya mengenai asesmen seperti apa, tokoh B pendapatnya asesmen seperti apa, sampai C. Jadi kalian harus mempelajari sungguh-sungguh tentang asesmen. Dan asesmen itu ada apa saja, kan ada teknik tes dan non tes, itu kalian hafalkan. Kemudian ada teknik konseling, didasarkan pada permasalahan. Misalkan ada salah satu murid kita yang bermasalah karena permasalahan
yang diakibatkan dari pergaulan lingkungan. Nah, itu teknik konseling yang paling tepat itu seperti apa. Jadi kalian harus hafal betul, jangan malas belajar. Oh ya, disimak sambil ngopi-ngopi juga boleh, kita santai aja ya. Kemudian ada lagi kemarin keluar beberapa nomor soal tentang peran BK di revolusi industri 4.0. Nah, ini orientasinya mengarah ke BK karir. Jadi Anda sebagai guru BK, bagaimana peran Anda menyikapi era 4.0 ini. Karena kan kalau era 4.0 tahu sendiri itu lebih ke apa ya, teknologi. Nah, peran BK memfilter era 4.0 seperti apa, terus peran BK mempersiapkan anak didik agar siap berkarir seperti apa, itu Anda pelajari sendiri. Kemudian ada alokasi anggaran BK. Nah, kemarin juga keluar beberapa nomor. Anggaran BK itu siapa sih yang merumuskan alokasi anggaran BK, kemudian dananya dari mana saja, itu kalian pelajari sendiri. Kemudian ada kolaborasi. Nah, kolaborasi kalian tahu sendiri lah. Misalkan ada siswa kita yang bermasalah, kemudian kita belum mampu menyelesaikan permasalahan itu secara sendiri, kita lebih baik kolaborasikan ke siapa saja, misalkan ke wali kelas atau ke kepala sekolah atau ke pihak lain yang berkompeten seperti referral tadi. Kalian gali-gali informasi saja, dalami materi itu. Kemudian ada dasar pembuatan program BK. Nah, BK dalam membuat program seperti tahunan atau program semester itu kan berdasarkan analisa need assessment. Pada tahun awal ajaran baru, kita ya tahu sendirilah, karena saya juga kurang lapangan, saya juga guru honorer, jadi tahulah. Dasar pembuatan program BK pada awal tahun kita menyebarkan need assessment baik berupa DCM atau AKPD, angket kebutuhan peserta didik, untuk kemudian diisi oleh siswa. Kemudian hasil isian itu kita analisa menggunakan aplikasi sehingga kita bisa mendapati dalam suatu kelas, misalkan kelas A itu mayoritas kebutuhannya di bidang apa, misalkan pribadi, sosial, belajar, karir. Itu nanti materinya kita sesuaikan dengan indeks yang muncul terlalu tinggi dalam kelas tersebut, berarti menandakan materi yang cocok untuk kelas tersebut. Kemudian ada juga soal komposisi ruang BK. Komposisi ruang BK yang paling tepat menurut Anda seperti apa? Jadi Anda pelajari itu. Misalkan ruangannya di sebelah mana, kemudian di dalam ruang BK itu komposisi yang paling tepat ruangan apa saja. Kalau yang lengkap kan ada konseling individu, itu ada sendiri, ruangannya tertutup. Kemudian ada tempat bimbingan kelompok, ada tempat arsip, ada tempat biografi, ada tempat perpustakaan, ada ruang tamunya. Nah, itu penempatannya seperti apa, itu coba kalian cari informasi, buka-buka buku waktu kuliah dulu. Itu ya teman-teman. Nah, sementara itu dulu yang bisa saya berikan untuk kalian, semoga bermanfaat. Kita di sini sama-sama belajar dan saling mendoakan, semoga kita bisa lolos agar bisa membantu orang tua, agar bisa meningkatkan taraf hidup kita, dan yang paling penting adalah tanggung jawab kita nanti untuk kemaslahatan umat, agar kita bisa berguna, bisa mendidik anak-anak orang lain dengan baik. Oke,
Itu saja, ini gratis, bayarnya cukup pakai like dan subscribe saja. Oke teman-teman, assalamualaikum.